Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Giska Dwi Rahmawati, NIM A12.2024.07172, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari dosen penghapus saya. Di sini saya mengambil judul penelitian pengelompokan data jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci menurut jenis pekerjaan di Jawa Tengah tahun 2017 menggunakan metode Kameans clustering dengan media SPSS. Link YouTube akan saya cantumkan ketika saya sudah menyelesaikan presentasi ini. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Analisis Kamian cluster adalah salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan clustering atau pengelompokan data. Kamians adalah algoritma unsupervised learning yang mencoba untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh data tersebut. Kemudian, tujuan dari analisis cluster adalah mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Memanfaatkan data yang tersedia yang sebelumnya hanya sebagai informasi semata dapat menjadi rekomendasi strategi bisnis bagi perusahaan yang berkaitan melalui segmentasi jemaah haji di kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang memiliki kesamaan karakteristik menurut jenis pekerjaan dari PNS, TNI atau Polri, pedagang, petani, swasta, industri, RT, mahasiswa atau pelajar, hingga BUMN di mana ada beberapa banyak jemaah haji yang profitable maupun sebaliknya bagi perusahaan menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, langkah-langkah penggunaan SPSS untuk membuat analisis Kamian clustering. Langkah ke-1, kunjungi situs resmi BPS Provinsi Jawa Tengah di https://jateng.bps.go.id kemudian unduh data yang diinginkan. Berikut ini tampilan dari dashboard BPS Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada beberapa kategori. Kita bisa memilih mana yang ingin kita unduh. Kemudian gambar di sampingnya adalah berupa bentuk dokumen yang sudah kita unduh. Kemudian langkah yang kedua yaitu buka aplikasi SPSS, kemudian impor data yang sudah kita unduh tadi dari Excel menjadi data SPSS. Klik file di pojok kiri, kemudian pilih import data, kemudian pilih Excel. Kemudian muncul tampilan seperti ini, maka kita bisa memilih data yang tadi ingin kita import. Jangan lupa file yaitu tipenya Excel, kemudian kita bisa klik open. Kemudian langkah yang ketiga, yang pertama mengidentifikasi data. Yang pertama kita klik tab variable view-nya, kemudian kita sesuaikan nama, label, dan measure-nya. Di sini nama saya ganti yaitu menjadi PNS menjadi X1, kemudian TNI atau Polri saya ganti menjadi X2, kemudian pedagang saya ganti menjadi X3, kemudian petani saya ganti menjadi X4, kemudian swasta saya ganti menjadi X5, kemudian industri RT saya ganti menjadi X6, kemudian mahasiswa saya ganti dengan X7, kemudian BUMN saya ganti dengan X8. Kemudian label di sini saya ganti menjadi PNS, TNI atau Polri, pedagang, petani, swasta, industri, RT, mahasiswa, kemudian BUMN. Kemudian mentionnya saya ganti yaitu mulai dari X1 menjadi scales sampai dengan X8 yaitu scales. Kemudian langkah yang ketiga, klik data view. Kemudian tampilan data view setelah disesuaikan variabelnya yaitu seperti ini. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat, menganalisis data menggunakan modul analisis pada software SPSS. Yang pertama, kita klik analisis, kemudian kita pilih classify, kemudian kita pilih Kamian cluster.
Kemudian, pindahkan variabel PNS, yaitu X1, TNI atau Polri X2, pedagang X3, petani X4, swasta X5, industri RT X6, mahasiswa atau pelajar X7, BUMN X8 pada tab variabel. Kemudian pindahkan variabel kabupaten atau kota pada tab label case by. Kemudian number of cluster diisi 3, berarti diharapkan akan dibentuknya 3 cluster. Kemudian klik save. Lebih jelasnya yaitu seperti pada gambar yang sudah saya cantumkan ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, maka kita akan, yaitu dengan kita lanjutkan dengan mencentang cluster membership dan distance from cluster center, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Kemudian akan menghasilkan hasil seperti ini, yaitu ada initial cluster center, kemudian interaction history, kemudian final cluster center, dan number of case in each cluster. Cluster 1 di sini yaitu data jamaah haji yang pergi ke Tanah Suci menurut jenis pekerjaan dari PNS hingga BUMN berjumlah paling banyak. Kemudian klaster 2, data jamaah haji yang pergi Tanah Suci menurut jenis pekerjaan dari PNS hingga BUMN berjumlah sedang, berarti tidak lebih besar dari klaster 1 dan tidak lebih sedikit dari klaster 3. Sedangkan klaster 3 yaitu data jamaah haji yang pergi ke Tanah Suci menurut jenis pekerjaan dari PNS hingga BUMN berjumlah paling sedikit. Kemudian, dari number of class in each cluster, yaitu cluster 1 ada 13 kota, kemudian cluster 2 ada 21 kota atau kabupaten, kemudian cluster 3 itu ada 1 kota atau kabupaten, dan mana saja yang termasuk cluster 1, 2, atau 3 bisa kita lihat pada data view yang bertulisan KCL1. Kemudian didapat klaster satunya yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Kemudian klaster 2-nya yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, kemudian Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, kemudian Kabupaten Pemalang, dan ada juga yaitu Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Pekalongan dan Tegal. Klaster yang ketiga yaitu ada Kota Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, analis Kamians dengan SPSS dapat menjadi media untuk pengklasteran atau pengelompokan data sesuai dengan kesamaan karakteristik yang dimiliki. Kemudian, menjadi strategi bisnis atau pertimbangan bagi suatu perusahaan atau pengusaha untuk membuka perusahaan atau cabang perusahaan baru. Yang ketiga, dengan adanya pengelompokan tersebut, pengusaha dapat menentukan strategi untuk pelanggannya agar tetap memilih usaha tidak beralih ke pengusaha yang lain, itu dengan cara memberikan fasilitas pelayanan yang berbeda sesuai kebutuhan atau jenis pekerjaan yang pernah ditempuh calon jamaah haji dan pemberian promo terhadap jamaah haji tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.